Nah, tenda itu adalah tenda dari tim ITS ya, yang sedang meneliti lapisan tanah yang ada pada situs Kumitir. Dan di Trans 7, teman-teman fokus lihat pada yang ditutupi kresek merah itu ya. Jadi itu adalah profil arca kaki manusia yang ditemukan di Trans 7 ini ya. Tapi sayang ya, tidak bisa dilanjutkan untuk menggali lebih dalam lagi karena lagi-lagi ada kendala masalah sewa lahan ya. Jadi untuk sementara waktu tidak bisa dilanjutkan, padahal itu cukup bagus sekali ya teman-teman ya. Oke, untuk Trans 7 ini teman-teman, tim itu sedang mengejar panjang dan dimensi bangunan ya di sisi ini. Dan yang unik ya, ketika digali lebih mendalam, tim mendapatkan gambaran tatanan sisi dalam ya, yang rata dan tidak acak seperti bagian sisi talut lain. Dan struktur batu batanya ini juga relatif bagus ya. Nah, lapisan tanah atau lapisan material ya pada Trans 7 ini itu banyak ditemukan lapisan abu vulkanik ya yang juga cukup tebal. Nah, untuk lebih jelas terhadap penyebabnya ini memang tim BPJB mendapat bantuan teknis ya dari tim ITS. Jadi tim ITS akan mencoba beberapa metode. Salah satunya adalah stratigrafi terukur ya. Jadi stratigrafi terukur ini adalah mencoba untuk mendeskripsikan ya, metode yang mencoba untuk mendeskripsikan lapisan-lapisan berbeda yang terdapat di area situs ya. Nah, lapisan tersebut itu antara lain lapisan batu bata ya, lapisan abu vulkanik, tanah lempung dan lain sebagainya. Nah, dari lapisan-lapisan tersebut akan muncul ya atau akan didapat deskripsi untuk menampilkan atau memunculkan penampang atau sayatan ya terkait data untuk diperdalam lebih lanjut ya. Di samping itu juga tim ITS itu menggunakan metode georadar ya dan geolistrik. Jadi tadi teman-teman bisa melihat ya ada tenda yang dibangun oleh tim ITS ya. Nah, di Trans 7 ini yang dikomandani Mas Vidi ya, ini masih fokus pada struktur sambungan talut sisi yang paling barat ini ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Nah, nanti kita akan lanjut ke Trans 8, transnya Mbak Mala. Oke, di Trans 8 yang sedang menjadi primadona ini ya, karena di Trans ini ya, struktur talutnya itu justru semakin memanjang ke barat, terus ya, ke barat ya. Akhirnya penggalian di area ini diperdalam 40 cm ya. Dan dari penggalian itu semakin menampakkan tatanan struktur bangunan ya, dan adanatnya. Nanti saya shoot ya, teman-teman bisa melihat di sini. Kita lihat nanti di sisi barat ini ya, ada struktur batu bata yang masih membingungkan tim ya, karena tempatnya yang mojok ya, dan dia juga punya 8 lapisan bata. Saya akan tunjukkan setelah ini yang di ujung barat itu ya. Nah, teman-teman, struktur di sini tuh unik karena melebar ya dan mirip struktur lantai yang punya level ya. Jadi di sini itu berasa seperti di piramida ya, piramida mini. Nah, itu dia. Jadi itu adalah struktur batu bata yang membingungkan ya, karena mojok ya. Itu tingginya 8 lapis. Kita lihat lebih dekat, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, juga di lapisan tanah di sini itu ada beberapa bagian ya yang dilapisi lapisan berwarna hitam, pekat ya, dan putih. Jadi diduga kuat ya di area ini sempat mengalami banjir besar ya. Dan terjangan banjir tersebut itu merobohkan bangunan ini ya, bangunan di Trans 8 ini yang diduga kuat ini adalah gerbang masuk pada situs Kumitir ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, struktur pada Trans 8 ini sangat terlihat jelas sekali sebagai struktur
gerbang ya, yang cukup lebar ya, bahkan mempunyai lantai dan pipi tangga. Ini teman-teman bisa melihat detailnya. Nah, ini kemudian di bagian barat daya pada Trans 8 ini juga ada dinding yang menyambung ya, dan membentuk struktur dengan struktur gerbang talut ya. Nah, tapi bentuk gerbang di Trans 8 ini itu berbeda dengan bentuk gerbang pada Candi Bajang Ratu. Nah, kemungkinan bentuk pada Trans 8 ini gerbangnya itu adalah berbentuk gerbang atau gapura bentar ya. Nah, teman-teman, ternyata hari Minggu ini tanggal 30 Agustus ya, pada saat saya datang ini ada tim kecil ya yang sedang lembur ya. Nanti kita lihat. Oke, kita perhatikan dulu lapisan tanahnya. Ini yang tadi saya bahas ya, bahwa ada beberapa bagian pada struktur tanah ini yang lapisan batu batanya itu seperti dilapisi oleh material lumpur hitam pekat ya, tapi tidak semuanya ya, hanya sebagian kecil. Nanti kita tunggu juga hasil temuan dari tim ITS ya, mengenai detail struktur tanah dan bencana apa saja sih yang pernah menerjang situs ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi tim BPCB itu meyakini bahwa dinding dari gerbang atau gapura masuk area situs yang di arah barat ini, itu jenis gapuranya itu adalah gapura bentar ya. Ini teman-teman bisa melihat. Oke, kita coba menuju ke sisi selatan yang saya katakan tadi ada tim kecil yang sedang lembur ya. Nah, ini di bagian atas kelihatannya bukan dari tim BPCB. Nah, kita lihat yang di sebelah sini. Nah, ini teman-teman bisa melihat ada tim kecil yang sedang lembur ya, dan penggalian itu memperlihatkan ada sambungan lagi struktur talut ya, yang ada pada sisi selatan sebelah barat makam. Jadi makamnya kan ada dua ya, makam yang sebelah timur sektor ABC dan yang ini sebelah barat atau di sebelah selatan dari Trans 8. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya struktur talutnya. Nah, kita coba cek di sisi tenggarannya nanti ya. Nah, ini teman-teman lihat dulu dari sisi atas. Ini kelihatannya tidak sama ya dengan yang di bawah ya, jadi beda. Ini tim kecil ya. Oke, setelah ini kita menuju ke area yang ada arcanya itu teman-teman. Cukup jauh ya ini ya perjalanannya ya. Ini masih belum dilanjutkan, mungkin mulai hari Senin besok ya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk rangkuman hari ini. Terima kasih. Salam budaya, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.